Ya, bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Wakil Ketua PWNU Jatim dan istrinya meninggal dunia dalam kecelakaan di Tol Pasuruan, Probolinggo. Polda Jatim membongkar grup asusila penyuka sesama jenis di media sosial. Seorang mantan kepala dusun di Jember diringkus polisi saat bertamu karena mengedarkan sabu-sabu. Praktik asusila pria penyuka sesama jenis yang meresahkan kembali dibongkar aparat Polda Jawa Timur. Grup media sosial penyuka sesama jenis yang dibuat tersangka sudah diikuti 300 anggota. Praktek asusila penyuka sesama jenis di grup media sosial ini dibongkar tim Siber Polda Jawa Timur setelah melakukan patroli media sosial. Polisi menemukan grup WhatsApp yang di dalamnya berisi 300 pria penyuka sesama jenis. Dalam postingannya mereka melakukan aktivitas asusila mulai dari berkirim foto hingga video. Grup medsos menyimpang ini terbongkar saat mereka aktif mengirim foto dan video asusila pada tanggal 2 Juni 2025. Saat itu polisi yang tengah melakukan patroli siber dan melacaknya berhasil mengendus pemilik medsos. Hasilnya polisi meringkus 4 tersangka, 1 diantaranya merupakan admin berinisial MI usia 21 tahun warga Surabaya, serta 3 temannya yang membantu merekrut anggota. Menurut pengakuan tersangka, grup dibuat untuk mencari pasangan sesama jenis. Ini pengungkapan kasus grup G ya, yang beberapa waktu yang lalu sempat viral. Kemudian tersangka membuat grup WhatsApp untuk mengumpulkan orang-orang atau komunitas penyuka sesama jenis untuk mendapatkan pasangan kekasih. Untuk kronologis, jadi dapat saya sampaikan secara singkat bahwa sekitar bulan Januari 2025, tersangka MI mengetahui adanya grup Facebook suka sesama jenis atau gay. Tersangka dijerat dengan Undang-Undang Pornografi dengan ancaman 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Wahyu Pratama melaporkan dari Surabaya. Seorang pengedar narkotika di Jember digerebek polisi saat bertamu di rumah temannya. Pelaku yang juga seorang mantan kepala dusun sudah berkali-kali bertransaksi sabu-sabu. Pak RT kami undang ke sini untuk menyaksikan. Tersangka GF mungkin tak pernah menyangka niatnya bertamu ke rumah seorang temannya di Kecamatan Sumbersari, Jember, justru membuatnya harus berurusan dengan polisi. Pria warga Bangsal Sari, Jember ini diringkus anggota Satreskoba Polres Jember saat mengobrol asik dengan kawannya. Mantan kepala dusun itu kaget dan hanya bisa pasrah. Apalagi saat digeledah, ia menyimpan sejumlah paket kecil sabu-sabu siap jual. Polisi kemudian mengembangkan penyelidikan dan menggeledah rumah kontrakan pelaku di Jalan Danau Toba, Kelurahan Antigoro, Jember. Di situ polisi menemukan puluhan gram sabu-sabu berikut berbagai alat yang digunakan untuk menjual sabu-sabu. Pelaku mengatakan mendapat barang haram dari seorang pengedar besar di wilayah Pasuruan, yang kini masih diburu polisi. Agar tak mudah dilacak polisi, pelaku mengedarkan sabu-sabu dengan sistem ranjau. Kemudian kami kembangkan dan berhasil kami amankan dan kami sita BB sabu di rumah kontrakannya GF di daerah Makota Raya Rengganis, Kecamatan Sumbersari, dengan barang bukti sabu-sabu seberat 48,78 gram, sehingga total barang bukti sabu-sabu yang berhasil kami sita yaitu 51 gram atau setengah on lebih 1 gram. Modusnya GF mendapatkan barang dari R ranjauan di daerah Pasuruan. Sudah 9 kali GF mengambil barang tersebut di Pasuruan dan melakukan pengedarannya di wilayah Jember dan sekitarnya dengan modus ranjauan juga. Dari tangan pelaku, polisi menyita sabu-sabu yang belum dikemas maupun sudah siap diedarkan di wilayah Kabupaten Jember. Pelaku dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Tommy Skandar melaporkan dari Jember.
Pria Parubaya asal Gresik babak belur dihajar massa lantaran terpergok membobol rumah warga di Lamongan. Nyawa pelaku diselamatkan polisi yang datang ke TKP. Nur Kamit, pelaku pembobol rumah salah satu warga di Lamongan ini babak belur dihajar massa. Warga geram atas ulahnya usai mencoba merampok wanita berusia 64 tahun yang tinggal seorang diri di rumah. Pelaku masuk ke rumah korban dengan mencongkel jendela dan mengambil sebilah pisau dapur yang tergeletak di atas meja, lalu menuju kamar korban. Pelaku mengancam korban agar tidak berteriak dan meminta untuk menunjukkan barang berharga. Namun korban yang panik seketika itu berteriak dan mengundang perhatian massa hingga warga berdatangan dan mengepung pelaku. Pelaku tak bisa berkutik dan menjadi bulan-bulanan massa. Beruntung polisi segera datang ke TKP dan menyelamatkan nyawa pelaku dari amuk warga. Ini pelaku masuk ke dalam rumah korban dengan cara mencongkel jendela menggunakan alat kubut, dan setelah berhasil masuk ke dalam, yang bersangkutan ini mengambil sebilah pisau yang ada di rumah tersebut, kemudian masuk ke dalam kamar korban. Pada saat pelaku ini masuk, kemudian korban ini terbangun, dan kemudian setelah terbangun, pelaku ini mengambil bantal dan mencoba untuk menyekap korban, dan korban melakukan perlawanan. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 365 tentang pencurian dengan kekerasan, ancaman hukuman 6 tahun penjara. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Lamongan.